Halo, selamat pagi Linda. Selamat pagi sahabat Mengaset semua. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang sektor otomotif ya. Next. Jadi penjualan empat roda wholesale untuk bulan Maret 2024 mencapai 74.724 unit, peningkatan 5,8% month on month, tetapi penurunan yang cukup besar sebesar 26,2% year on year-nya. Untuk penjualan retail ada di angka 82.000, peningkatan yang cukup baik sekitar 16,8% month on month-nya, tapi tetap lebih lemah dibandingkan tahun lalu dengan penurunan 14,9% year on year-nya. Secara kumulatif penjualan wholesale di kuartal 1 ini ada di angka 215.069 unit, di mana angka ini lebih rendah sekitar 23,9% ya dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi angka penjualan otomotif yang lemah ini di kuartal pertama 2024. Yang pertama adalah sentimen pemilu yang historiknya mempengaruhi pola pembelian kendaraan baru. Dan kedua adalah daya beli masyarakat yang memulih. Biarpun adanya penurunan penjualan, kita melihat adanya peningkatan pangsa pasar empat roda untuk Astra yang meningkat menjadi 55,6% dibandingkan 53,1% di tahun yang lalu. Kontributor utama dari penjualannya Toyota dan Daihatsu yang masih berkontribusi 30,5% dan 21,4% dari total pangsa pasar empat roda di Indonesia. Ada beberapa brand yang malah kehilangan pangsa pasarnya seperti Honda yang turun dari 16,6% di tahun yang lalu menjadi 13% di tahun ini. Next. Di slide ini kita bisa melihat high level overview dari penjualan mobil di Indonesia. Overall dari tren yang kita lihat ini, secara kuartal semua brand mengalami penurunan kecuali Wuling yang meningkat sebesar 13,6%. Kita juga melihat bahwa dibandingkan dengan brand lain, penjualan Astra tidak terdampak sebesar brand-brand lainnya seperti Honda dan Suzuki yang masih mengalami penurunan 40,3% dan 20,7% masing-masing. Next. Ya, di tengah penjualan kendaraan roda 4 yang mengecewakan, penjualan kendaraan listrik baterai dan kendaraan listrik hybrid ini menjadi titik terang ya. Penjualan BEV atau kendaraan listrik baterai ini meningkat sebesar 230% year on year menjadi 5.919 unit di pertama 2024 dibandingkan dengan 1.796 unit di kuartal 1 tahun lalu. Ini menyumbang sekitar 2,75% dari total penjualan mobil di kuartal pertama 2024. Secara bulan Maret 2024, penjualan BEV di Indonesia juga tetap solid, meskipun tidak ada satu model pun yang terjual lebih dari 1.000 unit dibandingkan tahun lalu. Kita melihat penjualan yang lebih kecil ini dikarenakan adanya banyak pilihan BEV di Indonesia ini ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan masuknya beberapa brand-brand baru. Dengan demikian, penjualan pun terbagi rata dengan beberapa brand-brand BEV yang ada. Kalau kita lihat di segmen HEV atau hybrid, kita melihat ada peningkatan signifikan sebesar 106%, mencapai 13.237 unit di kuartal pertama 2024. Pada Maret 2024, Toyota Innova Zenix menjadi mobil HEV yang penjualan gross terbanyak. Produsen lain seperti brand-brand dari Honda, Suzuki, Lexus, dan Wuling juga memiliki kendaraan di top 10. Dengan lebih banyak model baru yang diluncurkan seperti varian baru yang dikabarkan Toyota 4HRV yang sangat dinanti oleh pasar akan diperkenalkan pada GIAS ya, Gaikindo Indonesia International Show 2024 yang akan digelarkan di Juli. Ini tidak mengherankan jika lebih banyak konsumen yang bukan pengadopsi awal teknologi ini mulai beralih ke mobil HRV. Next. Kalau kita lihat, Gaikindo ini menargetkan penjualan mobil sebanyak 1 juta unit pada tahun 2024. Namun menurut kami target ini masih bergantung kondisi ekonomi. Kalau kita melihat dari Reuters punya poll, Reuters mengantisipasikan Bank Indonesia mengangkat suku bunga pada kuartal berikutnya dan kuartal ketiga dan kuartal keempat, meskipun ada penundaan karena pelemahan rupiah. Peningkatan ekonomi diharapkan dalam beberapa bulan mendatang bisa meningkatkan daya konsumen. Penjualan mobil secara historis meningkat pasca pemilihan karena konsumen ada pemilihan hingga hasil pemilihan umum jelas ya. Berakhirnya periode pemilihan di Indonesia ini diharapkan akan menstabilkan pasar dan berpotensi meningkatkan penjualan mobil seperti yang kita lihat di chart yang kanan ini. Next. Nah, untuk outlook-nya EV di luar Indonesia ini juga sekarang sangat menarik sebetulnya, karena pertumbuhan kendaraan listrik BEV secara global telah mengalami penurunan atau stagnasi.
kami melihat pemotongan harga di brand-brand besar seperti Tesla ini mengindikasikan adanya tanda kesulitan dalam menjual produk mereka. Kami melihat bahwa kendaraan hybrid atau HEV adalah pilihan yang tepat sekarang terutama karena menawarkan solusi praktis sebagai pilihan tengah dibandingkan ICE dan BEV. Kita lihat salah satu alasan dan penjelasan pengendaraan BEV ini juga kita bisa jelaskan dengan konsep teknologi adoption life cycle yang dipopulerkan oleh Geoffrey Moore di bukunya Crossing the Chasm. Kita lihat si BEV secara global mengalami kesulitan dalam melewati yang kita lihat ini namanya chasm, di mana siklus adopsi teknologi di mana hanya menarik perhatian para inovator dan adopsi awal ya, atau early adopters yang kita lihat di bell curve di kiri sini. Dan ini cuma mencakup sekitar 16% dari total addressable market. Kami lihat juga pasar EV Indonesia terus akan terus tumbuh cepat. Secara global kami melihat adanya perlambatan. Yang kami lihat secara global adalah perlambatan penjualan EV. Sebagian besar inovator atau pengadopsi awal atau early adopters ini telah membeli EV. Dan para early dan late adopters sebetulnya masih belum yakin ingin menggunakan kendaraan EV atau tidak. Jika belum ada kepastian akan mengganti kendaraan mereka. Next. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana EV dapat melewati chasm tersebut ya. Menurut kami ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah memastikan infrastruktur pengisian daya yang lebih andal. Mengurangi biaya tinggi EV melalui insentif pemerintah, meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat lingkungan dan ekonomi dari EV, mengembangkan teknologi baterai yang memperpanjang jangkauan EV juga sangat penting. Kita juga melihat mendorong kolaborasi lintas sektor yang efektif antara produsen otomotif, penyedia energi, operator infrastruktur, dan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem EV yang lebih terpadu. Ini menjadi salah beberapa faktor-faktor yang penting untuk bisa melewati chasm tersebut. Dari semua ini kita lihat balik lagi ke Indonesia ya. Kalau kita lihat di pasar EV Indonesia ini kemungkinan akan mengikuti tren global dengan perlambatan yang diharapkan saat lonjakan awal dari para inovator dan adopsi awal mulai mereda ya. Saat ini kita melihat adanya pertumbuhan yang cukup di Indonesia karena kita masih di tahap awal adopsi EV. Tapi kita berekspektasi akan seperti negara-negara lain di luar seperti di US dan lain-lain ya, yang akan ada perlambatan di beberapa bulan kemudian. Kita melihat kita memperkirakan hanya sekitar 139.000 sampai 150.000 orang yang masuk ke dalam total addressable market untuk kendaraan listrik di Indonesia. Perhitungan ini bisa dilihat di report kita dan juga sebuah pasar lebih kecil dibandingkan dengan HEV ya. Kita melihat peralihan ke BEV ini tetap akan suatu hari terrealisasi, namun saat ini kita melihat HEV berperan sebagai jembatan yang ideal untuk melewati chasm tersebut. Next. Ya, dengan demikian kita masih memberikan rating overweight untuk sektor otomotif ini dengan adanya pemulihan daya pembelian masyarakat dan membaiknya kondisi makroekonomi. Kami masih memilih Astra sebagai stock pick di sektor ini dengan target price yang kita tepatkan di 6.050. Kami tetap optimis terhadap prospek Astra ke depan ditambah dengan valuasi yang diskon dan sentimen dividen yang tinggi akan datang. Ya, sekian presentasi saya hari ini. Saya kembalikan lagi ke Glenda.